Oke, hai semua. Hai. Hai. Hai Joresh, hai Muhammad, hai best friend, hai Tuan. Hai Tak, hai Jess. Hai Mick. Hi Zara. Hi Zara, nice seeing you here. Hai Glemon. Hai. Oke, saya nampak masih ada yang tengah sign in kita punya webinar, jadi kita tunggu sekejap ya. Oke, hai semua, selamat sejahtera dan selamat datang kepada webinar kita pada hari ini. Apa kabar semua? Semua baik? Hai Hen. Hai Henny, selamat datang. Hai, Merry Christmas, Happy New Year. Hi, Merry Christmas to you too. And Happy New Year. Oke, bagus. Saya pun baik di sini. Jadi hari ini kita punya topik adalah memahami pola grafik yang berbeda. I think mungkin bulan lalu atau 2 bulan sebelum ni kita sudah buat topik yang similar. Okay, yaitu pola grafik or chart patterns. Jadi kalau sebab di sini hari ini kebanyakan regular, just take this as a recap, okay? Okay, thank you. Ya, just take this as a recap. Tidak apa, hari ini kita punya topik memang pendek. Lepas itu kita boleh terus kepada trading view untuk cari contoh-contoh pola grafik yang kita fokus hari ini. Okey, bagus. Seperti biasa saya mau ingatkan semua yang hadir di webinar kita pada hari ini. Webinar kita adalah untuk pelajaran informasi sahaja. Ini bukan untuk forecasting atau signals group, okey? Saya harap semua yang hadir, kawan-kawan yang hadir hari ini mendapat informasi yang berguna, tapi mesti faham ya, semua yang saya berkongsi pada hari ini hanya untuk pelajaran informasi sahaja. Okey, bagus. Semua setuju ya? Okey, thank you. Thanks, Henny. Okey, jadi topik kita pada hari ini atau agenda kita pada hari ini kita akan fokus dengan apakah pola grafik di forex, bagaimana kita bisa menggunakan pola grafik untuk meningkatkan hasil perdagangan, memahami jenis-jenis pola grafik yang sebab kebanyakan regular di sini. I think kebanyakan jenis-jenis pola grafik yang kita akan berbincang hari ini kamu memang sudah tahu dengan jenis-jenis pola grafik itu tidak apa, kamu just a recap, okay? Lepas itu kita akan menyambungkan pola grafik ke dalam strategi. Maksudnya kita akan terus kepada trading view untuk cari contoh-contoh pola grafik dan harap-harap boleh cari setup. Okay? Tapi sebelum ni saya tengok chart, dia memang tidak ada volume sebab sekarang bulan Disember, especially Christmas dan New Year. Okay, dia memang tidak ada volume, market memang bergerak sideways atau dengan perlahan lah. So
sekarang saya memang tidak masuk dengan apa-apa trade, tapi kita boleh buat analisis sama-sama lah ya. Oke. Saya akan teruskan dengan memperkenalkan diri. Kebanyakan regular di sini kamu memang kenal sudah dengan saya. Oke, sampai sekarang saya belum lagi update saya punya slide. So, nama saya Cassandra, kamu boleh panggil saya Cass. Oke, saya seorang penganalisis pelaburan di Everest Fortune Group yang berduduk di Singapura. Kenangan saya memang banyak, tapi kenangan yang paling penting adalah kenangan dalam Forex. Jadi dalam Forex saya sudah lulus ujian FTMO dan MyForex Fund sebanyak 6 kali. Oke, sekarang saya tengah duduk ujian ke-7, saya belum lagi lulus. Oke, just an update. Saya dalam phase 2, ujian ke-7 phase 2, saya punya account sekarang ini dalam positif 1%. Oke, jadi especially sekarang memang tidak ada volume for XAU USD, jadi mungkin saya akan pause saya punya ujian lah. Okay, so it's okay. Sometimes market memang tidak ada volume dan it doesn't go away, then it's okay. We must adapt. Okay. Jadi saya harap apa-apa yang saya berkongsi di webinar ini akan membantu kamu untuk mengembangkan kamu punya account pelanggan dan membantu kamu dalam trading. Oke, so kita akan teruskan bermula dengan kita punya topik pada hari ini, yaitu apakah pola grafik di Forex. Oops, why is it not moving? Oke, so ini adalah contoh-contoh pola grafik. Oke, yaitu double top, head and shoulder, rising wedge, double bottom, inverse head and shoulder, falling wedge. Jadi pola grafik ini atau dalam bahasa English chart pattern. Bentuk-bentuk pola grafik yang umum biasanya mengisyaratkan terjadinya penerusan arah trend continuation atau pembalikan arah trend reversal. Jadi dalam menentukan dan menamakan bentuk-bentuk pola chart tersebut, tidak ada patokan pasti, tetapi lebih berdasarkan pengamatan berulang-ulang. Walau demikian, pasar telah menggunakan pola chart untuk umum berserta namanya guna menganalisa dan memprediksi arah pergerakan trend. Jadi dia memang ada banyak jenis pola grafik atau chart pattern, tapi hari ini kita hanya fokus dengan chart pattern yang popular. Jadi semua keenam chart pattern ini memang popular. Jadi double top ini sama dengan double bottom. Bila kita nampak double top, maksudnya dia punya uptrend sudah tamat dan ada kemungkinan harga akan bermula dengan downtrendnya. Jadi bila kita nampak double top ini, dia ada kriterianya. Kriterianya harga mesti tembus dia punya neckline di sini. Maksudnya double top ini dia macam jenis atau dia macam pattern M. Oke, jadi dia mesti tembus di sini di bawah. Hai Ari, selamat datang. Hai. Oke, dia mesti tembus swing low double top ini supaya dia boleh dikira sebagai double top yang valid. Oke, jadi sama dengan double bottom. Double bottom terbalik pula dia akan keluar bentuk W. Oke. Semua boleh fahamkan sekadar sini sebab topik hari ini memang simple, dia memang asas, dia memang senang. Oke, jadi sebagai seorang trader, kalau kamu tidak ingat, kamu boleh either take note, kamu boleh simpan dalam kamu punya notebook, atau kamu boleh simpan gambar ini. Untuk saya memang kadang-kadang tidak ingat apa-apa jenis pattern, chart pattern yang ada, jadi saya ada gambar ini dalam saya punya komputer.
Oke, jadi kalau saya mau refer, saya akan tarik balik, saya akan keluar balik gambar itu dan tengok refer dia punya pattern-pattern untuk tengok kalau dia sama dengan chart. Oke, seterusnya ada head and shoulder. Jadi head and shoulder ini dia punya nama dalam English, kalau kita translate kepada bahasa, adalah kepala dan bahu. Maksudnya dia macam pattern, macam manusia ya. Let me pull up my pen. Oke, di sini ada, oops. Sebentar ya, saya punya pen stuck. Oke, di sini dia ada bahunya, kepala, pas itu bahu. Dia mesti tembus di sini. Dia punya neckline, yang macam gunung ya. Lepas itu kalau dia sudah tembus, head and shoulder ini boleh dikira valid dan di sini trader akan masuk dengan entry sell. Oke, sama dengan inverse head and shoulder, ke bahu, kepala, bahu, di sini tembus, swing low di sini, swing high di sini, tembus, dan ini boleh dikira sebagai head and shoulder yang valid. Oke, seterusnya adalah rising wedge. So rising wedge ini dia macam bergerak dalam segitiga. Hai Joresh, selamat datang. Hai. Hai. Oke, dia bergerak dalam segitiga. Dia bergerak dalam segitiga ini sampai hujung segitiga itu dia akan tembus. Oke, dia akan tembus ke arah uptrend atau ke arah downtrend. Oke, di mana dia tembus, itulah arah yang dia akan teruskan. Oke, tapi biasanya rising wedge ini maksudnya dalam uptrend, biasanya dia akan tembus ke arah bawah. Oops, sorry. Oke, sama dengan falling wedge yang dalam downtrend ini kamu nampak macam downtrend, tapi bila dia sudah sampai hujung dia akan tembus ke arah uptrend. Dan di sini kamu boleh masuk dengan entry buy. Oke, hai Mikael, selamat datang. Oke, jadi semua oke sekadar sini. Ada yang mau saya ulang? Oke, thank you. Semua paham ya? Sebab kita punya topik hari ini memang senang, tapi walaupun dia senang, saya rasa dia penting sebab dia boleh tolong seorang trader untuk cari setup yang bagus atau boleh membantu seorang trader untuk masuk dengan trade itu. Oke, jadi chart pattern biasanya saya akan pakai, saya sebagai seorang trader, saya tidak, kalau saya nampak chart pattern begini, saya tidak terus masuk dengan entry buy ya. Oke, saya mesti tunggu. Saya akan sambungnya dengan saya punya strategi sendiri. Lepas itu saya akan pakai chart pattern ini sebagai konfirmasi. Oke, ini sebagai konfirmasi ya. Ini seperti reversal pattern candlesticks. Reversal pattern candlesticks itu biasanya dipakai sebagai konfirmasi, sama juga dengan chart pattern. Oke, dia hanya dipakai sebagai konfirmasi atau bagi seorang trader itu signal untuk consider trend reversal. Oke? Oke, bagus. Oke, bagaimana kita bisa menggunakan pola grafik untuk meningkatkan hasil perdagangan? Seperti biasa, bila kita sudah nampak pola grafik itu, ini adalah satu contoh, tapi nanti bila kita pergi kepada trading view, saya akan tunjuk lagi sekali apa macam combine atau sambungkan dengan strategi kita. Oke, ingat ya, pola grafik atau chart pattern ini hanya dipakai sebagai konfirmasi, oke? Sebagai konfirmasi sahaja. Jangan pakainya sebagai kamu punya indikator pertama atau kamu punya entry pertama. Oke, so ini adalah contoh seorang trader boleh pakai pola grafik, tapi ini bukan cara yang saya biasa pakai ya. Saya hanya tunjuk
satu contoh yang boleh dipakai. Okay, so harga dalam uptrend, dia keluar pola flag. Okay, terbentuk pola flag menandakan penerusan trend. Jadi pola flag ini atau rising flag ini menunjukkan penerusan dalam trend. Maksudnya ini memberi seorang trader konfirmasi yang trend akan terus dengan uptrend. Okay, ini memberi trader konfirmasi yang trend akan terus dengan uptrend. Jadi trader itu boleh masuk dengan entry buy. Okay, tapi apa macam dia masuk dengan entry buy? Akhirnya trader itu mesti pakai juga support resistance, Fibonacci, trend line, indikator-indikator ya. Okay, pola grafik hanya konfirmasi sahaja. Okay. Okay, ini adalah contoh-contoh. Kalau kamu mau save gambar ini, boleh juga. Gambar ini saya memang ada save. Reversal chart pattern cheat sheet. Okay. Maksudnya kalau kamu nampak pattern M ini macam gunung ini, rising wedge atau apa-apa pattern begini, kamu boleh take note. Ada kemungkinannya. Ini bukan confirm ya. Ada kemungkinan trend akan tukar. Maksudnya dia bermula dengan uptrend, dia keluar bearish double top, maksudnya ada kemungkinan downtrend akan bermula. Oke, jadi semua ini adalah pattern reversal. Oke. Oke, bagus. Semua oke sudah? Oke, memahami jenis-jenis pola grafik. Tadi kita sudah tengok 3, yaitu double top, double bottom, head and shoulder, inverse head and shoulder, dan wedge. Oke, sekarang saya akan tunjuk contoh, dia punya contoh dalam chart. Oke, jadi ini adalah, boleh tolong jawab dalam chat box. Oh, sorry, di sini ada jawaban. Sorry, I forgot to remove the answer. Saya mau tes kalau kamu masih ikut. Oke, ini adalah chart pattern inverse head and shoulder. Thank you Muhammad. Memang betul, ini adalah pattern inverse head and shoulder. Yang tidak biasa ya, kamu mesti train kamu punya mata untuk nampak bentuk-bentuk begini. Ada yang tidak faham atau dia tidak pernah belajar chart pattern ini, bila dia nampak ini, dia tidak nampak pula di sini ada inverse head and shoulder. Jadi kamu sebagai seorang trader, kamu mesti familiarize dengan semua pattern-pattern yang ada. Okay? Sebab semua pattern ini akan membantu kamu sebagai seorang trader untuk cari setup. Okay? Okay, bagus. Okay, ini adalah contoh double bottom. Kadang-kadang dia punya chart pattern macam nampak berbingung, dia macam tidak terang. Jadi again, sebagai seorang trader, kamu mesti train kamu punya mata untuk spot pattern-pattern di chart. Okay, jadi di sini dia macam, dia memang tidak terang, tapi tiba-tiba dia keluar double bottom. Okay, ini ada rising wedge, falling wedge, ascending triangle, descending triangle. Kita sudah bincang tadi, falling wedge, rising wedge, bullish rectangle, bearish rectangle. Mesti ingat ya, bila kamu nampak rectangle ini, untuk rectangle itu jadi valid, dia mesti tembus ya, dia mesti tembus resistance atau supportnya. Jadi di sini kita boleh nampak dia sudah tembus resistance di sini. Oke, ini adalah satu konfirmasi yang trend akan menerus. Oke, ini adalah trend continuation dan kita boleh sebagai seorang trader, oke. That's why contoh
Contoh-contoh selalu lain dengan live chat. Okay, dalam live chat dia memang tidak satu garis begini ya. Chat bukan begitu, chat bergerak dalam wave. Okay, so bila dia sudah tembus di sini, biasanya dia akan tarik balik di sini buat retest. Lepas itu di zone yang dia buat retest, kamu boleh masuk dengan entry buy. Okay, chat pattern memang tidak ada lurus begini ya. Okay, ini hanya contoh atau reference sahaja. Jangan nanti kamu nampak bullish rectangle, kamu cakap bullish rectangle itu tidak valid sebab dalam gambar atau dalam contoh di sini bullish rectangle lurus tapi dalam chart dia wave, dalam wave. Okay? So, jangan terbingung. Okay, semua paham ya sekadar sini? Okay, bagus. Okay, menyambungkan pola grafik ke dalam strategi, kita akan teruskan kepada live chart untuk sambungkan kita punya strategi. Sebab hari ini kebanyakan regular, ada juga kawan baru hari ini. Okay, kebanyakan regular kamu memang sudah biasa dengan kita punya strategi. Okay, jadi kita punya strategi sama juga. Setiap minggu kita jumpa, saya punya strategi memang sama, tidak tukar. Yang pertama kita mesti cari trend, adakah harga dalam uptrend atau downtrend. Kedua, kita mesti cari support dan resistance. Ketiga, kita mesti support dan resistance itu dengan tahap-tahap Fibonacci. Lepas itu kita sambungkan dengan indikator. Oke, untuk hari ini, sebab kita punya webinar hari ini adalah pola grafik, kita akan sambungkan dengan, kita akan coba cari pola grafik di chart untuk cari konfirmasi. Oke, so kita mesti sambung semua ke dalam chart, baru kita boleh cari kita punya setup. Oke, bagus. Oke, Q&A, kalau ada soalan jangan malu-malu, boleh tanya dalam chat box. Kalau kamu tanya dalam bahasa Indonesia, saya tidak boleh jawab dalam bahasa Indonesia, saya akan jawab dalam bahasa English ya. Oke, saya akan usahakan untuk jawab dalam bahasa Melayu lah. Oke, so terima kasih dari IC Market. Kita teruskan dengan live chat. Sebentar ya. Oke, semua nampak saya punya screen. Saya punya screen sekarang ini XAU USD. Semua boleh nampak? Oke, thank you Henny. Oke, seperti biasa, saya punya chart saya akan bermula dengan XAU USD sebab sebagai seorang trader saya memang biasa dengan XAU USD. Oke, tapi ini personal preference ya. Maksudnya kalau kamu seorang trader yang suka tengok S&P 500, jangan sebab saya kamu terpaksa tengok XAU USD sahaja. Kamu di rumah kamu boleh buat analisis atau kamu boleh chart S&P 500 juga. Oke, sebab saya sebagai seorang trader memang biasa sudah dengan XAU USD, jadi selalu setiap minggu kamu jumpa saya di webinar di sini, saya memang akan tengok XAU USD, okay? Tapi kalau ada apa-apa request jangan malu-malu, boleh minta dalam chat box. Okay, seperti biasa saya akan remove drawings and indicators. Kita mau mula dengan chart yang kosong. Okay, kenapa? Sebab apa-apa yang dilukis di chart atau diplot di chart kadang-kadang akan membingungkan trader itu. Okay, sebab saya seorang day trader, saya akan bermula dengan daily time frame. Lepas itu saya akan turun kepada time frame yang kecil, yaitu 4 jam dan kadang-kadang 1 jam.
Kenapa kadang-kadang 1 jam? Kalau saya turun kepada time frame 4 jam dan saya masih tidak nampak ada apa-apa setup, biasanya saya akan turun kepada time frame 1 jam. Okay, so kita boleh tengok XAUUSD memang tidak ada volume sekarang selama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, sepanjang 3 minggu sudah harga memang bergerak dengan dalam like sideways. Okay, dia bergerak. Actually, tadi kita sudah nampak ada satu pattern seperti begini. Patternnya adalah, saya pun tengah refer ya, sebab memang terlampau banyak pola chart pattern. Jadi saya pun refer, saya ada gambar saya dalam handphone. Jadi saya pun refer. Jadi sekarang ini bila saya nampak ini, saya boleh nampak harga tengah bergerak dalam ascending triangle. Rectangle. Okay, maksudnya dia tengah bergerak dalam channel, tapi dia sebab volume sekarang holiday season, jadi dia punya volume memang tidak kuat. So harga bergerak dalam slight uptrend ini dalam channel. So sebagai seorang technical analyst, kamu mesti pandai buat charting dalam chart supaya kamu boleh fokus di manakah harga akan bergerak. Okay, so harga memang dalam uptrend. Okay, harga memang dalam uptrend. Dia tidak salah, tapi bila kita tengok channel ini kesian tau. Dia punya channel dari atas channel ini, dari resistance di channel ini sampai ke support channel ini hanya 2 candlestick sampai sudah. 1, 2 candlestick sampai sudah. Jadi volume sekarang memang tidak bagus. Okay, dia memang lacking volume, tidak apa. Bulan Disember mau tamat sudah, bulan Januari dia punya volume memang akan balik sebab semua sudah balik daripada cuti, daripada holiday. Okay. Okay, lepas saya sudah cari trend, lepas saya sudah mendapat saya punya trend, saya akan terus kepada time frame yang kecil. Sebelum saya turun kepada time frame yang kecil, saya akan keluarkan support dan resistance. Okay, jadi chart pattern pertama yang kita nampak sekarang adalah apa yang saya nampak di sini. Actually, di sini kamu nampak ada double bottom. Semua nampak? Actually, I should test you guys for it. Actually, tadi bermula-mula saya sudah sepatutnya tanya kalau kamu ada nampak apa-apa chart pattern. Oke, tidak apa. Di sini ada double bottom, nampak pattern W ini. Lepas itu dia tembus swing high di sini dan dia terus dengan uptrendnya. So harga sekarang memang dalam uptrend. Lepas itu sekarang dia keluar lagi chart pattern kedua, yaitu uptrend rectangle. Okay, so dalam contoh XAUUSD dalam time frame daily kita sudah nampak 2 contoh chart pattern yang kita sudah belajar tadi. Okay, yang pertamanya adalah double bottom, yang kedua adalah rectangle, rising rectangle. Okay, so sekarang apakah 2 chart pattern itu tengah menunjuk kita sebagai seorang trader? Dia tengah menunjuk kita yang sekarang memang harga memang dalam uptrend. So kita boleh confirm, okay, harga sekarang memang dalam uptrend. Kita sepatutnya masuk dengan entry buy. Okay? Sebab kalau kamu rasa harga dalam uptrend, kamu mau ikut wave-nya. Okay? Don't go against trend.
Kamu boleh go against trend juga kalau kamu mau, tapi paling selamat kamu ikut trend. Jadi kalau harga dalam uptrend, kamu cari entry buy. Kalau harga dalam downtrend, kamu cari entry sell. Okay, begitu saja, senang saja. Ini adalah dia punya rules. Okay, so ini adalah informasi yang kita sudah dapat di time frame daily. Sekarang ini kita boleh turun kepada time frame 4 jam. Tadi saya mau plot support dan resistance, tapi saya tidak nampak ada apa-apa support resistance di sini yang terang. Oke, saya bagi contoh ya, support resistance yang terang. Ini adalah support resistance yang terang di sini. Swing high ini adalah support dan resistance yang terang. Dia mesti terang ya. Kalau saya mau plot support dan resistance di sini, dia macam tidak terang sebab dia harga sekarang tidak ada volume. Ya, sekarang tidak ada volume. Jadi support yang saya nampak yang paling terang di sini adalah support di sini. Oke, support di sini. Selain itu, structure chart macam tidak, dia macam, oke, it's moving begini. Oke, jadi saya tidak nampak ada apa-apa lagi support resistance yang terang. Oh, actually di sini ada resistance. Oke, saya tukar nama ini kepada resistance ya. Kalau kamu nampak apa-apa support resistance, tolong mark atau tukar namanya supaya kamu sendiri tidak bingung. Okay, so ini adalah dia punya resistance, di sini dia punya support. Okay, sekarang kita boleh turun kepada time frame yang lebih kecil. Okay, so sebab kita sudah plot kita punya channel atau rectangle di sini, maksudnya sebagai seorang trader, okay, semua technical analysis yang kamu plot ini dia memang ada maksudnya, okay? Kalau kamu sudah plot channel ini, maksudnya sebagai seorang trader kamu percaya harga akan terus bergerak di dalam channel ini, okay? Kamu percaya harga akan terus bergerak dalam harga ini. Kalau kamu tidak percaya teori ini, bagus jangan lukis channel ini, bagus jangan plot. Tapi sekarang ini kita sudah plot channel ini dan channel ini memang valid. Okay, channel ini memang valid. Saya punya forecast adalah dia bukan 100% ya, tapi based on informasi yang kita sudah dapat, saya punya fokus adalah harga memang akan terus bergerak di dalam channel ini ya. Oke, so sebab saya punya fokus adalah harga akan bergerak dalam channel ini. Oke, apa informasi yang kita sudah dapat sekarang? Yang pertama, harga bergerak dalam uptrend. Oke, so kita mau masuk dengan entry buy sebab harga bergerak dalam uptrend. Yang kedua, harga bergerak dalam uptrend dalam channel itu. Maksudnya kita punya fokus adalah harga akan sampai kepada hujung atau support channel ini dan di sini dia akan pusing balik. Maksudnya di zone sini, di zone sini, zone ini akan menjadi kita punya entry untuk buy. Oke, dia akan menjadi kita punya entry untuk buy. Oke, ini adalah informasi yang kita dapat sekadar sini, tapi ini hanya teori ya. Ini hanya teori, ini belum confirm lagi. Kalau kita mau confirm teori ini, kita mesti sambungkan dengan support resistance, Fibonacci, indikator. Lepas itu kalau semua tiga ini setuju dengan kita punya teori atau hypothesis, okay, kamu boleh masuk dengan entry buy itu. Tapi kalau sekarang ini adalah kita punya fokus ya. Tapi kalau sekarang ini saya keluarkan support resistance, saya keluarkan Fibonacci, dan saya keluarkan indikator, dan tiga-tiga technical analysis itu tidak setuju dengan entry buy ini. Maksudnya entry buy ini tidak boleh pakai dan setup ini memang low probability. Okay, sebagai seorang trader kamu hanya mau masuk trade yang tinggi probability-nya. Trade yang tinggi probability-nya maksudnya kamu masuk
kamu ada 70% atau 80% peluang untuk sampai kepada take profit. Kamu tidak mau masuk kepada trade atau setup yang dia ada peluang yang tinggi untuk sampai kepada stop loss. Okay, kamu mau masuk kepada trade yang ada peluang tinggi untuk sampai kepada take profit. Okay? Okay, so sekarang kita cari support dan resistance yang lebih dekat. Ini memang tidak boleh dipakai sudah. Support ini tidak boleh dipakai sebab dia tidak relevan kepada kita punya chart semasa. Sebab area yang kita mau atau zone yang kita mau fokus adalah di dalam channel ini. Tapi support ini di luar channel ini, jadi dia memang tidak berkaitan kepada kita punya analisis di sini. So ini kita boleh hilangkan supaya chart nampak kemas. Oke, hilangkan. Dan kita cari support yang lebih dekat kepada harga semasa. Oke, sebab dia punya structure begini ya. Dia punya chart, dia punya structure begini. Actually, this looks like a double bottom. Oke, tidak apa, double bottom memang bagus sebab double bottom adalah memang untuk entry buy juga. Oke, so sekarang kita mau cari support dan resistance yang bukan paling dekat tapi paling sesuai dipakai untuk kita punya setup. Oke, so support dan resistance yang paling sesuai adalah support dan resistance yang paling relevan. So sekarang ini kita mesti cari support, resistance yang relevan, tapi sebab chart pattern dia bergerak begini, saya tidak nampak ada apa-apa support dan resistance yang boleh dipakai selain di sini. Di sini ada swing low, di sini dia boleh dipakai tapi dia punya it's not the best, ya. Dia boleh dipakai tapi dia memang tidak, dan it's not the best lah, memang tidak cantik. Kenapa saya rasa dia support ini tidak cantik? Sebab dia sudah tembus di sini, dia tembus harga di sini, dia tembus harga di sini. Oke, bila kita cari support dan resistance, kita mau cari support dan resistance yang bersih. Okay, I don't know if you know what I mean. Okay, saya tidak tahu kalau kamu paham saya punya maksud. Support resistance yang bersih, yang tidak potong harga di sini. Kalau kita zoom in di sini, kita boleh nampak. Oke, kita boleh nampak support ini, yang garisan hijau ini sudah tembus harga di sini. Jadi, walaupun support ini masih boleh dipakai, tapi saya rasa dia memang tidak seberapa bagus. Okay, but I don't see any other support sudah. Saya tidak nampak ada apa-apa lagi support yang boleh dipakai. Selain ini dan ini, saya tidak nampak ada apa-apa lagi support yang boleh dipakai. Okay, tidak apa. Kadang-kadang kalau saya tengok chart, okay, saya tengok chart itu dan memang tidak ada support dan resistance. Memang saya cuba sudah dan saya memang tidak boleh cari support dan resistance yang boleh dipakai. Akhirnya saya akan pakai tahap-tahap Fibonacci dan pakai tahap Fibonacci itu sebagai support dan resistance. Okay? Sebab support ini it's not the best. Memang support ini dia tembus di sini, dia tembus di sini, dia tembus harga 3 kali. Tapi di sini hanya ada satu swing high. So support ini saya memang rasa ini bukan structure atau support yang relevan. Okay, tapi tidak apa sebab saya tidak nampak ada apa-apa lagi support yang boleh dipakai. Kita untuk hari ini kita pakai support di sini. Okay, so kita sudah cari, kita tukar nama ini kepada first support, second support. Jangan bingung ya bila kamu buat charting di rumah. Kalau kamu pergi, kamu right click, kamu tekan template, kamu punya template tidak ada semua yang kena save di sini. Okay, kamu mesti save sendiri. So save as. Lepas itu kamu type nama yang kamu mau pakai. Lepas itu kamu boleh pakai lain kali. Okay. So support dan resistance.
sekarang baru saya keluar saya punya tahap Fibonacci untuk tengok kalau tahap Fibonacci itu berduduk di atas first support dan second support itu. Kalau ada tahap Fibonacci yang berduduk di atas first support dan second support itu memberi saya confidence sebagai seorang trader yang support ini boleh dipakai. Tapi kalau tidak ada apa-apa tahap yang berduduk di atas first support dan second support, saya punya analisis sebagai seorang trader adalah support ini ada kemungkinan tidak boleh dipakai sebab support itu tidak cukup kuat. Okay, so kita keluarkan Fibonacci retracement. So Fibonacci retracement ada 5 tahap yaitu 23.6, 38.2, 50% dan 61.8. Dan 78.6. 01 boleh hilangkan. Oke, nampak di sini tidak ada apa-apa tahap yang berduduk di atas first support itu. Yang paling, terlampau besar sudah, terlampau zoom in. Oke, yang paling dekat kepada harga kepada first support adalah 61.8. Saya rasa memang tidak boleh dipakai. Tahap ini memang tidak boleh dipakai sebab kita mau cari tahap yang tahap yang paling bagus adalah tahap yang duduk di atas first support, second support itu. Oke, tapi hari ini tidak ada, tidak apa, kita hilangkan, kita coba plot Fibonacci projection. Fibonacci projection tidak ada juga. Oke, so Fibonacci projection adalah 3 tahap, yaitu 61.8, 78.6 dan 100%. Kita boleh nampak di sini tiga tahap di sini tidak terjatuh di first support. Tapi kalau kita keluar balik tadi Fibonacci retracement, kita boleh nampak 61.8 Fibonacci retracement dan 78.6 Fibonacci projection ini dia memang duduk di area yang sama. Oke, maksudnya ada kemungkinan di sini yang ada 2 tahap Fibonacci itu dan di sini yang ada 2 tahap Fibonacci itu adalah zone yang boleh dipakai sebagai zone support zone yang boleh dipakai sebagai kita punya entry. Oke, semua boleh faham sekadar sini. Kamu boleh faham kenapa saya bergerak, saya punya support kepada tahap-tahap di sini. Sebab di tahap yang 3 tahap ini ada 2 tahap Fibonacci. Oke, dia ada 2 tahap Fibonacci. Maksudnya, walaupun kita tidak boleh cari support dan resistance horizontal, biasanya saya akan prioritize. Biasanya bila saya cari support dan resistance, saya suka cari swing high dan swing low. Tapi chart ini dia memang dia punya pattern memang tidak ada swing high yang swing low dan yang boleh dipakai. Tidak apa. Kita keluarkan tahap-tahap Fibonacci dan di sini kita boleh nampak tahap Fibonacci ada 2 tahap Fibonacci yang berduduk di sini. 3. Okay, so ini adalah kita punya possible buy entry. Okay, either first support, second support, third support. Okay, so kita cari lagi tahap apa-apa tahap Fibonacci yang ada. Okay, Fibonacci projection, Fibonacci retracement. Saya mau tengok ada apa lagi Fibonacci yang boleh dipakai. Bentar ya. Fibonacci extension tidak boleh dipakai. Fibonacci expansion tidak boleh dipakai. Okay, so dia memang ada 4 jenis Fibonacci. Sekarang kita sudah dapat Fibonacci projection, kita sudah dapat Fibonacci retracement.
Sekarang kita coba cari lagi tahap, lebih banyak tahap Fibonacci. Oke, bagus. Oke. Kamu boleh nampak yang bingung tidak apa ya, sebab tahap-tahap Fibonacci itu memang susah untuk nampak, dia memang kasih sakit mata saja. Oke, kamu nampak di sini saya keluar lagi satu tahap Fibonacci retracement, dan di sini second support ini dia 50% Fibonacci retracement, dia berduduk dekat kepada dua Fibonacci retracement itu. Selain second support, tidak ada lagi tahap Fibonacci yang berduduk dekat kepada first support atau third support. Maksudnya, dalam tiga support ini, manakah support yang saya rasa harga akan pusing balik? Adakah harga akan sampai sini, pusing balik? Adakah dia akan sampai sini, sampai ke second support dan pusing balik, atau adakah dia akan sampai ke third support dan pusing balik? Sebab sekarang saya nampak di second support ini ada tiga tahap Fibonacci. Saya punya bias atau saya punya forecast adalah harga akan sampai kepada second support dan pusing balik. Ada kemungkinan dia akan pusing balik di first support juga, tapi sebab second support ini dia lebih banyak tahap Fibonacci, jadi saya punya forecast atau bias lebih I'm more biased, okay, yang harga akan pusing di second support rather than first support. Okay, boleh faham? Ada yang bingung? It's okay kalau kamu bingung ya, sebab ini memang a bit more advanced. Okay? Okay, saya ulang balik ke Ayah sebab ada yang tanya. Okay, so Brian, usually we use horizontal support resistance to find entry, but today the structure of the chart is not nice, so we cannot find any support and resistance. Okay, we cannot find any support and resistance. You see, if I use this as my support, okay, I can use this as my support, but you can see price cut through structure so much. Okay, so this support is not good. That's why we cannot use this support. Okay, so instead of using support resistance, we use Fibonacci levels to find our entry. So using Fibonacci, I have narrowed down 3 levels, either the first support, second support, three support. But out of the 3, I need to pick one. Okay, I need to pick one. So the level that I pick is the second support. Why? Because the second support has the most Fibonacci levels. Okay, understand? Okay, thank you, Brian. Okay, cool. Okay, bagus. Oh no, what happened? Sebentar ya. What did I click? Apa yang saya tertekan? Oh no, how to go back? Okay, kejut saya. Okay, so sebagai seorang trader, saya sudah dapat saya punya forecast di manakah saya rasa harga akan pusing balik. Yang lain saya boleh hilangkan, sebab yang lain saya tidak suka kalau kita punya chart dia nampak tidak kemas. Saya mau kemas, sentiasa kemas ya. Chart mesti sentiasa kemas. Okay, so saya hilangkan ini, saya hilangkan ini, saya hilangkan yang ini 50, dan ini adalah kita punya entry untuk buy. Okay, zone di sini ya, saya highlight zone di sini. Okay, ini adalah kita punya entry untuk buy. Take profit, kamu boleh letak di sini, swing high di sini, atau swing high di sini. Okay, terjatuh kepada kamu ya. Kalau kamu mau letak di sini, ada kemungkinan harga akan sampai sana juga. Kalau letak di sini,
memang ada kemungkinan besar harga akan sampai di sana. Jadi stop take profit itu terjatuh kepada sendirilah, oke, di mana kamu mau letak take profit. Oke, stop loss ini paling penting. Stop loss ada dua option yang kita boleh pakai. Yang pertamanya kita boleh letak stop loss di sini, just di bawah kita punya entry. Oke. Oke, kita boleh letak di sini. Maksudnya, best case scenario, oke, kita punya analisis memang betul, memang accurate, harga sampai ke sini, dia terus pusing balik, dia terus sampai kepada take profit. Oke, ini adalah scenario yang kita mau, tapi kadang-kadang kita punya ada kemungkinan saya punya setup atau saya punya analisis tidak betul. Oke, so stop loss itu kita boleh keluar tadi. Oke, stop loss itu either kamu letak di sini, di bawah saja, maksudnya kamu punya fokus adalah harga sampai di sini memang dia akan pusing balik. Atau kamu boleh letak stop loss di bawah zone, maksudnya third support tadi. Kan tadi saya ada lukis 3 support, kamu boleh letak di bawah support ketiga tadi. Oke. Kamu letak di bawah support ketiga tadi supaya kalau analisis kita salah, oke, kalau di sini harga tidak pusing balik, tapi dia tembus dan dia pusing balik di sini pula, oke, dia pusing balik di sini pula, at least kamu punya stop loss tidak akan trigger, oke, di sini ada macam breathing space. Jadi kalau di sini bukan entry yang terbaik, di sini actually entry yang terbaik. Sebab tadi saya keluar first support, second support, third support. Okay. Kalau actually second support bukan entry yang terbaik, okay, actually entry yang terbaik adalah third support. Kamu boleh letak kamu punya stop loss di bawah third support ini. Jadi bila harga betul-betul sampai, kalau harga sampai ke sini dia pusing balik, dia akan miss kamu punya stop loss. So stop loss itu terjatuh kepada kamu punya risk appetite, ya. Kamu punya risk appetite, berapa selamatkah kamu mau letak kamu punya stop loss. Oke, saya biasanya saya akan letak saya punya stop loss di sini. Oke, saya punya ideal adalah harga akan pusing balik di sini. Tapi kalau saya punya analisis salah, harga tembus dan dia pusing balik di sini pula, maksudnya saya punya stop loss sudah kena trigger, tidak apa. Untuk saya memang rasa tidak apa. I just move on. Saya rasa, okay, never mind, next trade, never mind. Okay, kenapa? Sebab kalau kamu letak stop loss di sini, kamu punya risk to reward. Oops, di sinilah. Kamu punya risk to reward 1:1. Maksudnya, kalau kamu punya account 100.000 US dollars, kamu risk 1.000 dollars. Kalau harga sampai kepada stop loss, kamu kalah 1.000 US dollars. Tapi kalau harga sampai kamu punya take profit, kamu punya menang 1.000 US dollars juga. Jadi dia punya risk to reward 1:1. Tapi kalau kau letak kamu punya stop loss di sini, walaupun dia punya peluang hit stop loss lebih tinggi, okay, dia punya risk lebih tinggi, tapi kalau harga hit saya punya stop loss, saya hanya kalah 1%, tapi kalau saya menang 2.17%. Oke, jadi untuk saya punya priority adalah risk to reward. Oke, saya selalu bila saya cari setup, saya mau fokus dengan chart yang 1:2%. Maksudnya sentiasa saya punya risk hanya 1%, tapi saya punya reward, maksudnya saya punya return mesti sekurang-kurangnya 2%. Okay, so saya rasa ini adalah saya punya preference lah. Okay, so trading kebanyakan a lot of trading is personal preference. Okay, trading is personal preference. Kalau kamu mau buat one to one boleh juga.
1:1 boleh juga, kamu punya stop loss letak di sini boleh juga. Ini memang stop loss yang lebih selamat, tapi kamu punya risk to reward tidak bagus. Oke, kamu letak stop loss di sini, ini memang stop loss yang tidak berbanding kepada stop loss di sini tidak selamat, tapi kamu punya risk to reward lebih bagus. Oke, jadi kamu pilih sendiri apa yang kamu rasa lebih penting. Oke. Oke, boleh paham semua? Oke, belum lagi ya. Belum lagi. Tolong sabar. Kita punya analisis belum siap ya. Oke, so kita sudah dapat kita punya buy entry. Oke, bila saya zoom out, saya rasa memang buy entry ini ada peluang yang besar hit stop loss. Kenapa? Sebab kalau kita ikut channel ini, kita punya fokus adalah kita punya fokus adalah harga akan bergerak di dalam channel ini ya. Tapi di sini kalau harga sampai sini pusing, dia belum lagi sampai kepada hujung channel itu dia sudah pusing. Oke, tapi so saya rasa memang ada kemungkinan harga akan pusing di sini. Kalau harga tidak pusing di sini, dia memang akan pusing di sini sebab di sini hujung channel itu, tapi saya sebagai trader, I am willing to take the risk. Oke, kalau kamu rasa ini adalah entry yang lebih bagus, bila harga sampai sini 1803, jangan masuk kepada trade itu. Jangan masuk, kamu tunggu harga sampai kepada 1795 baru kamu masuk. Oke, that's the thing about trading. Oke, sebagai seorang trader, kamu punya kerja memang tidak ada 100%, okay? Memang tidak ada 100% kamu boleh dapat entry yang paling bagus, take profit yang paling bagus, stop loss yang paling bagus. Kamu punya kerja sebagai seorang trader adalah untuk cari entry yang paling possible, yang paling probable, yang kamu cari entry yang kemungkinan besar dia akan pusing di sini, okay? Memang tidak ada 100%. Kalau ada 100%, semua orang jadi jutawan sudah. Okay, so kamu punya, dia punya entry saya rasa adalah either di sini atau di sini. Okay. So stop loss itu kamu boleh letak either di bawah sini atau di bawah sini, itu terjatuh kepada kamu. Saya akan coba di sini. Kalau saya kena stop out, kalau harga betul-betul sampai ke sini, ada kemungkinan saya akan masuk lagi kali kedua. Oke, okay? Itu adalah saya punya style lah. Oke, okay, jangan set kamu punya pending order atau apa-apa order dulu ya. Kita mesti support kita punya analisis dengan indicator. So saya keluar Ichimoku. Okay, Ichimoku setuju dengan kita punya buy, tapi bila saya tengok Ichimoku, saya backtest, saya tarik balik Ichimoku tidak boleh dipakai. Kenapa? Sebab Ichimoku tidak memberi informasi yang accurate. Okay, kenapa? Sebab biasanya Ichimoku kalau dia bergerak di atas awan itu, maksudnya dia dalam uptrend, ya. Kalau dia bergerak di bawah awan itu, maksudnya dia dalam downtrend. Tapi kita boleh nampak di sini Ichimoku dia sampai ke awan, dia tembus, lepas itu dia pusing balik. Dia tembus, dia pusing balik. Dia tembus, dia pusing balik. Jadi Ichimoku sekarang ini tidak boleh dipakai sebab dia tidak bagi kita informasi yang relevan atau accurate. Okay, so hilangkan Ichimoku, kita pakai indikator lain. Maybe stochastics atau RSI. Stochastics macam tidak boleh dipakai juga. Oke, stochastics dia tengah memberi apa yang saya nampak di stochastics. Dia tengah bagi tahu saya sebagai seorang trader, harga tengah bergerak ranging. Oke, memang betul harga ranging di dalam channel ini, dia tengah ranging di dalam channel ini juga. Oke, so yang paling bagus adalah bila harga sampai kita punya buy entry, either buy entry pertama atau buy entry kedua,
Kalau dalam stochastics ini, harga sampai juga di sini, dia punya support, ini adalah signal yang bagus untuk masuk dengan entry buy ini. Oke, untuk RSI, RSI dia tengah menunjuk downtrend. Nampak di sini. Dia tengah menunjuk downtrend. Ini adalah bearish divergence ya. Ini bahaya. Bearish divergence maksudnya dalam chart di sini harga tengah bergerak dalam uptrend. Oke, tapi di RSI atau kamu punya oscillator, indicator oscillator, harga tengah bergerak dalam downtrend. Apakah yang RSI tengah menunjuk kita sebagai seorang trader? Ada kemungkinan trend ini salah ya. Ada kemungkinan trend ini palsu dan actually downtrend akan bermula. Okay, so sekarang ada dua informasi yang tidak like bengong, controversial. Okay, so stochastics dia setuju dengan kita punya buy entry, tapi RSI tidak setuju. Maksudnya setup ini, okay, saya punya confident level untuk setup ini mungkin hanya 60% saja. Saya rasa setup ini okay boleh dipakai lah, tapi saya memang tidak confident. Okay, setup yang paling bagus adalah semua indikator, semua technical analysis dia memang setuju dengan kamu punya buy entry atau sell entry. Tapi sekarang ini stochastic setuju tapi RSI tidak setuju. Maksudnya dia punya probability untuk harga betul-betul naik memang it's okay, it's like 50-50% chance of dia punya like okay ada kemungkinan tapi memang tidak confident. Okay, so itu adalah cara untuk menyambungkan pola grafik kepada kamu punya strategi. Okay, jumpa lagi minggu depannya. Minggu depan adalah New Year sudah, tahun baru sudah. Minggu depan kita akan buat sesi live analysis. Maksudnya kita akan pergi kepada trading view, cari setup, dan harap-harap setup itu boleh dipakai lah, of course. Okay, kadang-kadang memang tidak ada setup, tidak payah paksa ya. Kalau kamu paksa, dia memang akan sampai kamu ya stop loss. Okay, so terima kasih semua. Jumpa lagi minggu depan. Thank you Ari, thank you Henny, thank you Mika, thank you Joash, thank you Muhammad, thank you Brian, thank you Rai, thank you Tan, thank you. Jumpa lagi. Thank you Jess, thank you Nora, thank you Zara. Jumpa lagi minggu depannya. Okay, bye. Thank you.